Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi uji C-Squad. Di sini ada anggota kelompok 6. Yang pertama, Amar Sultan Fauzi. Yang kedua, Hawa Indah Utami Wibisono. Dan yang ketiga, saya sendiri, Lasri Malinda. Dan yang keempat, Clemencia Ambu Kakak. Di sini ada outline uji C-Squad. Untuk materi uji C-Squad akan dibawakan oleh Lasri Malinda dan Clemencia. Yang akan kami bahas dalam PPT ini yang pertama pengertian uji C-Squad atau KI kuadrat, yang kedua rumus C-Squad, syarat C-Squad, dan contoh soal. Di sini ada asumsi non-parametrik. Yang pertama, observasi harus independen. Yang kedua, data tidak berdistribusi normal dan homogen. Yang ketiga, pengukuran variabel dengan skala ordinal dan skala nominal atau kategorikal. Yang keempat, jumlah sampel kecil atau kurang dari 30. Sini ada pengertian uji C-Squad. C-Squad disebut juga dengan KI kuadrat. C-Squad adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji C-Squad dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Di sini ada rumus untuk menghitung nilai C-Squad, di mana rumusnya C-Squad sama dengan sigma batas I sampai batas atas C dalam kurung OIJ kurang EIJ kuadrat dibagi dengan EIJ, di mana OIJ merupakan frekuensi pengamatan atau observed value dan EIJ merupakan frekuensi harapan atau expected value. Di sini ada syarat C-Squad. Syarat uji C-Squad adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana uji C-Squad dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Nah, di sini ada contoh soal untuk dua sampel, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah status gizi anak balita bergantung pada tingkat sosial ekonomi orang tua, di mana telah dilakukan pengamatan terhadap 200 keluarga yang memiliki anak balita yang dipilih secara random. Hasil penelitian disajikan dalam tabel di bawah. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Clemencia Ambu Kakak. Selanjutnya ada formulasi hipotesis, yaitu ada HO dan HA. Nah, untuk HO ada P11, P12, P13, dan seterusnya, yaitu untuk status gizi anak balita tidak bergantung pada tingkat sosial ekonomi orang tua. Untuk HA, P11, P12, sampai seterusnya, yaitu untuk status gizi anak balita bergantung pada tingkat sosial ekonomi orang tua. Yang kedua, menentukan batas krisis berdasarkan nilai alfa 5% atau 0,05, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk uji KI kuadrat selalu dilakukan uji satu sisi, maka untuk nilai alfa 5% dan DF-nya 4, nilai X kuadrat tabel adalah 9,49. Yang ketiga, kriteria pengujian. HO ditolak jika nilai statistik hitung lebih dari 9,49. HO gagal ditolak jika nilai statistik hitung kurang dari 9,49. Selanjutnya ada tabel C-Quad, yaitu hasil 9,49 yang didapatkan dari nilai alfa 0,05 dan DF-nya 4. Selanjutnya perhitungan nilai statistik, yaitu dengan rumus
X kuadrat sama dengan sigma batas bawah I dan batas atas J, yaitu 0 IJ kurang EIJ kuadrat bagi EIJ. Distribusi status gizi anak balita berdasarkan tingkat ekonomi, yaitu ada tingkat sosial ekonomi, status gizi anak balita, dan jumlah. Untuk tingkat sosial ekonomi ada tinggi dengan status gizi anak balita baik 37 kurang 17 buruk 10 dan jumlah 64 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui rumus tersebut maka harus dicari terlebih dahulu nilai E pada masing-masing sel. Besarnya nilai E pada masing-masing sel dapat dihitung dengan rumus E sama dengan jumlah subkolon kali jumlah subbaris bagi total seluruh sampel. Berdasarkan data pada tabel di atas, maka nilai E pada masing-masing sel sebagai berikut, yaitu ada S11 sama dengan 71 kali 64 bagi 200 sama dengan 22,72. E12 sama dengan 79 kali 64 bagi 200 dengan hasil 25,64, dan E13 sama dengan 50 kali 64 bagi 200 dengan hasil 16,00, dan seterusnya. Setelah memperoleh nilai E pada masing-masing sel, maka selanjutnya kita mencari nilai X2 hitung menggunakan rumus berikut, yaitu X kuadrat sama dengan sigma batas bawah I dan batas atas J, yaitu 0 IJ kurang EIJ kuadrat bagi EIJ. X kuadrat sama dengan 37 kurang 22,72 kuadrat bagi 22,72 ditambah 17 kurang 25,28 kuadrat bagi 25,28 kuadrat, dan seterusnya dengan hasil 27,91. Selanjutnya kesimpulan, itu ada statistik dan logis. Nah, untuk statistik, karena nilai X kuadrat hitung 27,91 lebih besar daripada nilai X kuadrat tabel 9,49, maka HO ditolak. Logis, status gizi anak balita tergantung pada tingkat sosial ekonomi orang tua. Selanjutnya ada contoh soal satu sampel. Misalnya dalam Pilkada Jakarta, calon gubernur nomor urut 1 ingin mengetahui proporsi orang yang mendukungnya di 7 kelurahan di Jakarta. Diyakini 95% di 7 wilayah tersebut memiliki sebaran pendukungnya yang sama. Jumlah pendukung tercatat dalam tabel berikut ini. Untuk penyelesaian, langkah yang pertama, HO tidak terdapat perbedaan pendukung antara masing-masing kelurahan. H1 terdapat perbedaan antara pendukung di masing-masing kelurahan. Untuk langkah kedua, tentukan nilai X kuadrat hitung terlebih dahulu dengan rumus X kuadrat sigma batas atas K dan batas bawah I, yaitu OI kurang EI kuadrat bagi EI. X hitung yaitu 29 kurang 21 kuadrat bagi 21 ditambah 19 kurang 21 kuadrat bagi 21 dan seterusnya dengan hasil 5,67. Langkah ketiga, tentukan nilai X kuadrat tabel. A, tentukan nilai perbandingan dengan DF sama dengan K kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6. B, tentukan nilai alfa dari soal. Diketahui 95%, berarti alfa sama dengan 0,05. Maka diperoleh X kuadrat tabel diperoleh 12,59. Untuk langkah 4, maka karena X hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka HO ditolak. Artinya tidak dapat perbedaan pendukung antara masing-masing kelurahan. Sekian dan terima kasih.